Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga teman-temanku semua hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, teman-teman. Kali ini Bang Asdin panen sawit lagi ya. Tapi di tempat Bang Asdin panen sawit ini sangat-sangat banyak rumput, sangat-sangat bersemak ya, sangat-sangat banyak gulma dan rumputnya ini tinggi-tinggi ya teman-teman. Oke, tapi sebelum itu Bang Asdin ingin menyampaikan kepada teman-teman yang baru saja singgah atau mampir di channelnya Bang Asdin ini, mohon dukungannya dengan cara tekan tombol subscribe-nya dan tombol loncengnya juga ya teman-teman, agar teman-teman orang yang pertama menerima pemberitahuan apabila Bang Asdin mengupload video terbaru. Dan bagi teman-teman yang sedang bertani sawit, yang membutuhkan informasi tentang sawit, mulai dari cara memelihara sawit, cara panen sawit, cara alat-alat langsir sawit, alat-alat panen sawit, dan cara membuat alat panen sawit, silakan teman-teman tonton video ini sampai selesai, atau teman-teman bisa mengunjungi playlist yang ada di channelnya Bang Asdin ini, karena di situ semuanya lengkap. Bang Asdin sudah buatkan playlist ya, satu persatu ya. Bang Asdin tidak campur-campur, jadi teman-teman mudah. Misalnya teman-teman mau mencari tentang panen sawit ya, cara menggunakan alat panen sawit ya, tinggal teman-teman cari playlistnya itu. Kemudian cara merawat sawit, teman-teman tinggal cari playlist yang tentang cara merawat sawit, atau tentang alat langsir sawit modifikasi, teman-teman cari juga playlist tentang alat langsir sawit. Jadi semuanya sudah lengkap ya, dan sudah Bang Asdin simpan juga di deskripsi di video ini. Silakan teman-teman cari. Itu gunanya untuk mempermudah teman-teman mencari informasi yang teman-teman butuhkan ya. Dan di videonya Bang Asdin lengkap ya tentang bertani sawit atau cara tentang memelihara ayam warna-warni juga ada. Oke, kita lanjut. Jadi di sawit ini, di lahan sawit ini teman-teman, rumputnya sangat tinggi-tinggi, yang mana teman-teman bisa lihat sendiri, sangat-sangat berumput ya. Bisa teman-teman lihat. Ini kalau Bang Asdin panen masih masuk pagi ya, jam 8. Ini celananya Bang Asdin basah semua. Basah bukan karena Bang Asdin kincing di celana ya teman-teman, tapi dengan embun-embun yang ada di dedaunan rerumputan ini ya teman-teman, yang membuat baju dan celananya Bang Asdin basah. Kalau sudah seperti ini Bang Asdin sendiri takut untuk masuk panen ya teman-teman. Ini tinggi rumputnya ini sudah sampai di dada ya teman-teman tingginya. Nah, dan sudah Bang Asdin sampaikan kepada pemilik lahan ini untuk segera diambil tindakan penyemprotan, perawatan ya. Dan alhamdulillah setelah 2 kali Bang Asdin beritahukan ya teman-teman, 2 kali bukan 1 kali. Nah, ini sudah dilakukan penyemprotan, dan ini gulmanya sudah mulai layu ya teman-teman, rumputnya sudah mulai layu. Ini dia pakai obat pembakar ya teman-teman, supaya cepat katanya. Nanti kalau hidup lagi baru dia menggunakan obat rumput yang permanen ya, teman-teman bisa lihat. Ini kemudian ini lahan juga terdapat di sekitar lahan gambut ya teman-teman, jadi sangat pecek. Kemudian rumputnya cepat tinggi ya teman-teman. Kalau cepat tinggi seperti ini, tukang panen kasihan. Dan hal atau dampak buruknya yang pertama adalah otomatis ongkos panen itu akan mahal ya teman-teman, karena tidak banyak tukang panen yang mau dengan lahan seperti ini, karena rumputnya tinggi-tinggi. Takut di dalam ada hewan buas ya, seperti ular,
atau hewan-hewan lainnya. Kemudian yang kedua, itu akan merugikan bagi pemanen, pekerja pemanen sawit khususnya kayak Bang Asdin dan pemilik lahan sawit tersebut. Kenapa? Karena kalau rumputnya sudah tinggi-tinggi seperti ini teman-teman, ini kemungkinan akan banyak buah yang tertinggal. Kenapa? Karena jarak pandang kita untuk melihat buah itu yang sudah jatuh, ya, itu sangat minim dan sangat melambatkan bagi yang tukang langsir buahnya ya teman-teman. Apalagi kalau buahnya begitu jatuh kemudian terlempar jauh dari pohonnya masuk ke dalam semak-semak, dan yang tukang cari buahnya atau tukang langsirnya sudah mengantuk, sudah capek ya, mungkin namanya manusia, konsentrasi kita tidak bisa full 100% ya selama 1 hari. Paling ada di mana konsentrasi kita itu akan berkurang. Nah, disitulah letak buah itu akan tertinggal ya teman-teman. Nah, ini akan merugikan bagi petani sawit dan khususnya pemanen sawit. Kenapa bagi Bang Asdin juga rugi? Karena Bang Asdin di sini hitung ton ya teman-teman. Upahnya itu hitung ton. Jadi per tonnya itu atau 1 tonnya itu Bang Asdin di upah atau dihargai sekitar 175.000 per tonnya ya teman-teman. Jadi kalau buahnya kurang, kasihan ya Bang Asdinnya. Hanya di sini 1 kali panen sekitar dapat paling kurang ya sekitar 2 ton ya teman-teman. Jadi cuman 350, dan kerja 3 orang ya 100.000, tapi habisnya juga cepat ya teman-teman. Di sini cuman paling sampai jam 1 siang ya Bang Asdin panen itu sudah selesai. Jadi hitungannya sudah dapat 100.000 1 orang ya, lumayan ya. Apalagi di daerah perantau begini Bang Asdin merantau ke sini ya teman-teman, dengan upah segitu ya alhamdulillah. Oke teman-teman, bisa teman-teman lihat ya, dan dampak-dampak buruknya, dampak-dampak negatifnya teman-teman sudah bisa mengetahui. Kalau lahan sawit teman-teman berumput seperti ini, banyak gulma seperti ini, kasihan ya teman-teman. Apalagi buahnya ini sangat besar-besar, kalau tidak dirawat ya kasihan ya. Jadi itu kerugian yang ditimbulkan kalau lahan sawit teman-teman banyak rumput. Yang pertama, banyak buah yang tertinggal. Kemudian yang kedua, ongkos panen sawit pasti akan mahal. Ini contohnya ya teman-teman, ini buah tertinggal panen kemarin 2 minggu yang lalu ini ya teman-teman. Karena masih berumput, belum disemprot, akhirnya buahnya tertinggal. Jadi seperti itu ya kerugiannya. Jadi kalau 2 ton dapat hasil, sudah dapat sekitar 3 juta lebih ya minimal lah. Untuk ongkos obat rumputnya ini paling sekitar 1 juta lah dengan ongkos nyemprot. Jadi tidak rugi ya, masih dapat 1 juta lebih. Itu pun baru 2 minggu kita panen. Jadi dalam 1 bulan 2 kali panen, jadi sekitar 6 juta kita dapat. Jadi tidak mungkin ya, teman-teman akan rugi membuang uang yang 1 juta untuk menyemprot demi kelangsungan dan produktivitas sawit teman-teman itu sendiri ya. Jadi buang uang yang segitu tapi akan mendapatkan hasil yang melimpah juga. Jangan takut merawat sawit ya teman-teman, karena dia pasti akan memberikan yang terbaik buat teman-teman. Tapi kalau teman-teman hanya menikmati hasilnya seperti di videonya Bang Asdin yang lain, terlena menikmati hasil sawit, akan berdampak buruk. Itu ya seperti itu juga akan diberikan kekurangan juga ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu keseruan Bang Asdin panen di lahan sawit yang banyak rumput ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman, supaya lahan sawitnya teman-teman tidak banyak rumput seperti ini. Oke, sampai di sini dulu. Kalau ada ya teman-teman yang perlu ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan sekali lagi, kalau teman-teman ingin mencari informasi tentang
bertani sawit, silakan kunjungi playlistnya Bang Asdin. Di situ lengkap. Bang Asdin sudah pisah-pisah, jadi teman-teman bisa mencari sesuai kebutuhan teman-teman ya. Dan mohon bantu channelnya Bang Asdin ini dengan cara tekan like-nya, dan yang paling penting adalah tekan tombol subscribe-nya dan tombol loncengnya, karena kalau teman-teman tidak menekan tombol loncengnya, teman-teman tidak bisa menerima pemberitahuan terbaru apabila Bang Asdin mengupload video-video terbaru. Oke, sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tandan berduri.